Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah di tempat kediaman Ustaz Husain Alatas di gazebo-nya. Di sini juga ada Ustaz Junaidi, ada Ustaz Hasan Sajali, dan juga ada dari IMC ya, Rusdi, Masya Allah. Dan Ondi pada kamera ikut merekam acara ini. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Lusina Number One di Semarang, Radio Almas di Magelang, Radio Komunitas di Bondowoso, dan Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menangkap jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Adi Putra di Lampung. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Ustaz, apa fadilah sholawat kepada Rasul? Bukankah Rasul sudah dijamin masuk surga? Kenapa harus membaca salawat kepada beliau? Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wala tukhzina yawmaddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Atas Al-Atas yang menemani kita pagi hari ini dalam dialog pagi di bawah naungan Al-Quran. Begitu pula Ustaz Muhammad Krisna hadir bersama kita, Al-Ustaz Abul Hasan Asy-Syadzili, Al-Ustaz Junaidi, begitu pula para kru, ada juga Anda Dia bin Mustafa Al-Haddad, para asatidzah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada semua yang berkontribusi dalam media dakwah ini, semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya dan menempatkan langkah-langkah kita di jalan yang diridhai Allah, sejalan seiring dengan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Menjawab pertanyaan pertama, mengapa kita diperintahkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi kita adalah orang yang
telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Pertanyaan ini saya jawab dengan pertanyaan yang lain. Mengapa Allah memerintahkan kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, demikian pula mentahlilkannya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Maha Terpuji, Maha Besar, Maha Agung, lagi Maha Esa. Tanpa kita mentasbihkan Allah, kesucian Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang. Dia betul-betul Maha Suci. Begitu pula tanpa kita memuji, dia Maha Terpuji. Tanpa kita membesarkannya, dia Maha Besar. Tanpa kita mentauhidkannya, dia Maha Esa. Lalu kita bertanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan perintah ini? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir, menyebut nama Allah, mengingatnya pagi dan petang, dan bertasbihlah kepadanya ya, di waktu pagi maupun petang. Siapa yang diuntungkan? Allah jawab pada ayat selanjutnya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Dengan kalian berzikir kepada Allah, dengan kalian bertasbih, bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah, sebagai balasannya Allah akan melimpahkan selawatnya untuk kalian. Malaikat pun berselawat untuk kalian, untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi zikir kita, tasbih kita bukan kembali manfaatnya untuk Allah, tapi kembali kepada siapa? Kepada kita. Begitu kita mensucikan Allah, hati kita akan dibersihkan dari apa? Dari sekutu-sekutu yang disembah ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dari tempat kita bergantung, berpegang, berserah diri kepada selain Allah. Jadi hanya kepada Allah kita berserah diri. Dan juga di saat kita mentasbihkan Allah, maka kita menghapuskan dari benak kita, dari hati kita ya, kecurigaan terhadap Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya. Jadi dengan bertasbih kepada Allah, kita mensucikan Allah dari segala yang tidak patut. Dari berbagai macam sifat kurang yang ada pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari semua ini. Begitu hati kita berisikan hal ini, sikap kita bersama Allah bagaimana? Penuh husnudzon, penuh baik sangka, penuh keyakinan, ya, penuh harap. Bukan lagi seperti orang yang hatinya dikuasai oleh kecurigaan dan was-was. Ngapain kita beramal? Bukankah Allah telah menentukan amal kita? Telah menentukan di surga atau di neraka tempat kita, ngapain lagi kita beramal? Ini apa? Orang-orang yang dikuasai oleh rasa buruk sangka karena tidak meresapi kesucian dan keagungan Allah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Begitu juga pada saat dia memuji Allah, dia menyadari semua yang ada pada dirinya, nikmat yang dilihat, didengar, dicicipi, dirasakan baik dalam kehidupan rumah tangganya, di tengah-tengah bangsa maupun negaranya, semua berasal dari Allah. Dia memberikan kita semua ini tanpa apa? Tanpa jasa amal yang kita lakukan sebelumnya. Dia berikan takarruman wa tafaddula. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Begitu juga pada saat kita membesarkan Allah, bukan karena Allah butuh untuk kita besarkan, tapi justru kita yang butuh untuk membesarkan Allah dalam jiwa kita, hingga kita tidak merasa lemah di hadapan apapun. Begitu mentakbirkan Allah, jiwa kita akan menjadi besar, tapi dalam waktu yang sama akan menghapus kesombongan di hati kita. Karena yang kita besarkan hanya Allah. Oleh karena itu tidak mungkin kita akan besarkan makhluk di hati kita, tidak mungkin juga kita akan besarkan diri kita di hadapan makhluk. Jadi membesarkan Allah akan membebaskan kita dari kesombongan, karena yang maha besar hanya Allah. Akan membebaskan juga diri kita dari rasa minder dan rendah diri. Siapa yang diuntungkan? Kita. Begitu juga berselawat. Berselawat kepada Rasul.
Sebetulnya Rasul tidak membutuhkan. Karena Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Allah melimpahkan selawatnya pada nabinya. Bukan Allah meminta, bukan Allah berselawat dalam arti apa? Seperti kita berselawat, tapi selawat Allah artinya Allah limpahkan selawatnya untuk Rasulnya. Malaikat juga berselawat untuk Rasulnya. Kira-kira masih perlu dari kita enggak? Masih perlu enggak? Tidak perlu lagi selawat dari kita. Lalu selawat ini kembali kepada siapa? Sama dengan kita bertasbih kepada Allah, kembali kepada kita. Berselawat kepada Rasul, membuat kita betul-betul apa? Mengenal arti syukur atas jasa kebaikan Rasul yang membawa hidayah bagi kita semuanya. Hingga rasa terikat cinta di hati kita kepada Rasul semakin hari semakin apa? Semakin dalam dan memudahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kalau seorang berbakti kepada ayah ibunya sebagai ungkapan syukur dia kepada ayah ibunya, lalu bagaimana kita dengan Rasul? Tanpa Rasul kita tidak akan menerima hidayah. Tanpa Rasul kita tidak akan merasakan cahaya dan nur Allah Subhanahu wa taala yang menerangi apa? Jiwa kita. Bagaimana rasa berhutang kita kepada Rasul? Kemudian pada saat kita berselawat pada Rasul, walaupun Rasul tidak membutuhkannya, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuk kita sebanyak 10 kali. Satu selawat dibalas 10 kali. Siapa yang diuntungkan? Malaikat juga berselawat 10 kali untuk kita. Kita berselawat untuk keluarga Rasul, Allah akan berselawat untuk keluarga kita dan malaikatnya 10 kali. Dan selawat dari Allah dan malaikatnya akan menerangi hidup kita, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi sebetulnya ketika Allah memerintahkan kita berselawat kepada Rasulnya, bukan karena Rasul membutuhkan selawat kita. Sebagaimana Allah tidak butuh akan tasbih kita. Tapi ini pendidikan dari Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk betul-betul mensyukuri nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan juga yang Rasul lakukan untuk umatnya. Hingga kita betul-betul merasa apa? Merasa kecintaan dan kerinduan kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai mengantarkan kita dengan mudah untuk hidup dengan mengikuti tuntunannya. Nah sekarang kita jumpai banyak mulut orang berselawat tapi hatinya nggak berselawat. Selawat dikumandangkan dengan suara indah tapi hati sama sekali apa? Tidak berselawat kepada Rasulnya. Karena kalau betul-betul dia cinta pada Rasul, kalau betul-betul selawat yang dikumandangkan bersumber dari hatinya, maka dengan mudah dia akan mengikuti apa? Petunjuk Rasulnya. Tapi yang terjadi, dia kumandangkan selawat dengan indah, tapi hidupnya sedikit pun tidak mirip dengan Rasulullah SAW. Bukan selawat semacam ini yang diinginkan. Tapi selawat yang diinginkan oleh Allah adalah selawat yang membuat kita betul-betul merapat ke sisi Rasulnya, mengikuti petunjuknya, mencintai ketauladannya, baru akan ada perubahan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu orang yang berselawat dengan betul-betul khusyuk, penghayatan, ya, dan penuh kecintaan kepada Rasulnya, dia akan langsung rasakan bagaimana jiwanya diterangi. Kehidupannya juga dimudahkan dan dilapangkan. Bagaimana tidak? Begitu dia berselawat, Allah akan melimpahkan selawatnya. Begitu pula malaikat. Tapi sebagian orang beranggapan berselawat ini adalah apa? Kebiasaan orang-orang awam. Kebiasaan masyarakat apa? Yang awam. Oleh karena itu waktu nama Rasul disebutkan di satu majelis, sedikit kita dengarkan orang yang berselawat untuk beliau. Betul tidak? Kalau betul-betul kita cinta, seharusnya begitu disebutkan nama beliau, kita langsung mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi, apa yang kita lakukan dalam mentaati perintah Allah, baik itu kita bertasbih kepada Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, atau menjalankan perintah Allah, manfaatnya bukan untuk Allah kembali kepada kita.
Begitu pula di saat kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, amal ini dinamakan amal mir'ati atau an-nadhar al-mir'ati. Maksudnya apa? Orang kalau bercermin, ketika dia melihat cermin tujuannya melihat dirinya. Walaupun pandangan tertuju pada cermin, tapi sebetulnya apa? Tujuannya dirinya. Dia ingin lihat dirinya. Begitu juga pada saat dia bertasbih, bertakbir, bertahmid kepada Allah, sebetulnya semua itu kembali untuk dirinya. Apabila dia meresapi betul-betul apa? Tasbihnya, takbirnya, tahmidnya kepada Allah, maka hidupnya betul-betul akan mengalami perubahan. Tidak akan ada tempat bagi syaitan dalam kalbunya. Wallahu a'lam. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammad. Saya ingin hanya menggarisbawahi dua hal penting dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Husain tadi. Yang pertama, bahwasanya selawat kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti juga ini kan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, ini adalah perintah dari Allah. Ini yang pertama, seperti halnya perintah-perintah Allah yang lainnya. Perintah ini adalah seperti yang Ustaz Husain katakan tadi, untuk kebaikan diri kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain, kita suruh puasa. Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Ayu siyamakum khairul lakum. Puasa kamu ini kebaikannya untuk kamu, baik itu manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalian bersedekah pun kebaikannya untuk kalian, manfaatnya buat kalian, bukan buat Allah. Allah sama sekali nggak butuh kepada amal kita. Tapi kitalah yang membutuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ganjaran dari amal yang kita lakukan. Ya, begitu juga salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kebaikannya kembali kepada kita seperti yang tadi Ustaz Husain sudah terangkan. Yang kedua, salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menggambarkan bagaimana keterikatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berselawat, jadi bagaimana kita diajarkan oleh Allah, ini Rasulullah lah yang membuat kita ini, menjadikan kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Lalu kamu ini apa? Ya, istilahnya keterikatan kamu, kecintaan kamu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, ya, kedekatan kamu, ini hubungan kita dengan Rasulullah, ini adalah dengan kita berselawat kepadanya. Ya, yang utamanya ya tentunya kita mengikuti sepak terjang beliau, tapi juga kita selalu ada hubungan dengan beliau dengan selawat tadi. Dan selawat ini ya ketika nama Rasul disebutkan, ya hendaklah kita berselawat kepadanya. Jadi ini ada keterikatan batin antara kita dengan Rasulullah SAW, kedekatan dengan Rasulullah SAW. Jangan ketika disebut nama Rasulullah kita diam aja, ya seperti ada hadis Nabi, al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Ya. Oh, itu orang sungguh dia bakhil kalau ketika namaku disebut dia enggak bersalawat kepadaku. Kemudian kalau kita bersalawat juga bersalawatnya dengan apa lengkap seperti itu, dan juga jangan disingkat ya. Kadang-kadang kita kalau bilang radhiyallahu anhu wa ardha suka secara fasih tapi bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harusnya kita jelaskan seperti itu ya. Ini caranya seperti itu supaya salawatnya kita benar. Dan juga sering ketika saya khutbah suka kalau kita bacakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah diam aja enggak ada yang bersalawat gitu. Harusnya ya mereka langsung sambut dengan selawat seperti itu. Ya walaupun khotibnya kemudian setelah itu selawat ya. Tapi ini adalah perintah Allah ya, kepada kita yang langsung
Allah sendiri mencontohkan dan juga malaikatnya mencontohkan, dan kita kaum mukminin hendaknya kita juga melaksanakan hal tersebut. Ini penting sekali. Salawat ini ya, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, bentuk kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban untuk seperti tadi Andi Putra di Lampung ya. Sekarang pertanyaan dari Bapak Andi M di Batam. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Ustaz, saya yakin bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak membutuhkan tempat karena Allah lah yang menciptakan tempat dan Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un. Tapi bagaimana dengan saya memahami surat ke-70 atau surat Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 5.000 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengundang orang-orang yang beriman untuk datang ke rumahnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas. Manusia memiliki hutang yang mesti mereka penuhi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka diwajibkan bagi siapa saja yang mampu untuk datang berkunjung ke rumah Allah. Untuk datang berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingkar, yang menolak undangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka kaum mukminin, mereka yang menyambut seruan Allah, mereka bergegas-gegas berangkat ke tanah suci Mekah. Ada yang menjual tanahnya, ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual sebagian hartanya, ada yang menabung bertahun-tahun untuk dapat datang berkunjung ke rumah Allah. Ketika mereka sampai di Mekah, mereka jumpai ternyata rumah Allah, bangunan kubus segi 4. Secara lahir dibandingkan dengan istana-istana kepala negara, istana kepala negara itu jauh lebih indah. Apalagi istana yang dibangun oleh Sultan Zaid ya, di Abu Dhabi yang begitu indah dan megah. Lalu kita bertanya-tanya, masa rumah Allah seperti ini padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi? Apakah berarti Allah berdiam di tempat tersebut? Tidak. Kita datang ke rumah tersebut ya. Rumah tersebut bukan berarti rumah kediaman Allah. Sama sekali tidak. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di sana ketika para jamaah haji datang. Atau pada saat kita menghadapkan wajah kita, pada saat kita menghadapkan wajah kita ke rumah Allah. Sebetulnya ibadah haji, ya, begitu juga menghadap ke arah kiblat, itu merupakan ibadah simbolik. Bertawaf kita mengelilingi Baitullahil Haram sebetulnya menjelaskan apa? Bahwa kita memang telah berikrar untuk mengorbitkan seluruh kehidupan kita mengelilingi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani apa? Perintah-perintah dan petunjuk. Menggambarkan apa? Loyalitas kita, berserah diri kita kepada Allah. Lalu apa sebetulnya tujuan kita menghadapkan wajah kita menuju Baitullahil Haram atau kita datang berkunjung ke rumah Allah? Ini sebetulnya keterangan dari apa yang diterangkan tadi oleh Bapak siapa? Andi M. Allah Subhanahu wa taala tidak menempati ruang dan masa. Karena masa adalah ciptaan Allah. Sebelum adanya masa, ya, Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak sama sekali terikat oleh ruang. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita bukan kebersamaan ruang maupun waktu, tapi kebersamaan rahmatnya, ilmunya, kekuasaannya, pengawasannya. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama malaikat-malaikat yang terdapat di langit, bersama
kita yang di Indonesia bersama saudara kita yang di Brazil, di Amerika, di Eropa, di seluruh penjuru dunia. Tidak ada satupun tempat, ruang yang kosong dari kehadiran Allah. Tapi kehadirannya bukan kehadiran seperti kehadiran kita. Ya. Kehadiran kita. Di saat kita hadir satu tempat, kita gaib dari tempat yang lain. Kalau Allah tidak. Kehadirannya bukan kehadiran. Ya. Seperti seorang yang hadir di satu tempat atau ruang, tapi kehadirannya adalah kehadiran ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Oleh karena itu, di saat manusia ingin berdoa, mengungkapkan harapnya, permohonannya kepada Allah, kemana dia harus menghadapkan wajahnya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun anil zamani wal makan. Dengan rahmat Allah, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun rumahnya di satu lembah yang tidak bertuan. Lalu Allah perintahkan Ibrahim untuk mengundang manusia datang ke tempat tersebut. Siapa yang menghadapkan wajahnya ke sana sama dengan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Siapa yang datang ke sana sama dengan datang ke rumah Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya yang mengundang akan menjamu tamu-tamunya yang datang kemana? Kepadanya. Fahaqqan alal mazuri an yukrimaz zair. Menjadi kewajiban al-mazur yang diziarahi untuk memuliakan orang-orang yang datang kepadanya. Ini merupakan rahmat Allah. Dan juga ini merupakan lambang semboyan persatuan dan tauhid. Kalau seandainya setiap orang menghadap ke arah dan pilihannya, akhirnya akan lahirlah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahwasanya Tuhan berbilang seperti dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Romawi maupun Yunani. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan makna tauhid dengan menghadapkan wajah kita ke satu arah, baik yang di barat, yang di timur, yang di selatan, di utara, semua menghadapkan wajahnya ke sana yang dekat maupun yang jauh. Dan siapa yang menghadapkan wajahnya ke sana sama dengan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Begitu juga yang datang berkunjung ke sana sama dengan berkunjung ke rumah Allah. Jadi sebetulnya ungkapan-ungkapan ini semuanya, ungkapan-ungkapan yang mendidik kita untuk memahami betul-betul kebesaran keagungan Allah, begitu juga keesaannya. Nah sekarang kita berbicara mengenai suratul Ma'arij ayat 4. Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa alam raya ini amat luas. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Minallah dzil ma'arij. Seorang bertanya-tanya, kapan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan yang Allah janjikan akan datang? Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi, yang tidak mungkin ditolak oleh orang-orang kafir. Minallah, itu kedatangan azab dari Allah. Dzil ma'arij. Allah sebutkan salah satu kebesaran keagungannya. Yang menggambarkan kekuasaannya itu bukan hanya terbatas pada bumi yang kecil. Yang mirip dengan sebutir debu yang tak terlihat di tengah alam raya yang begini luas. Allah gambarkan dzil ma'arij, di mana alam raya ini bertingkat-tingkat. Luasnya tak terbatas. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat naik menuju ke langit. Setelah melaksanakan perintah Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sama dengan kita di saat kita datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kembali kepada Allah dengan taubat dan inabah. Mereka malaikat menghadap kembali ke hadapan Allah. Kalau Ka'bah sebagai simbol bagi kita yang di bumi, arasy kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit merupakan simbol dari kebesaran keagungan Allah. Tapi arasy tersebut bukan bagi tempat duduknya Allah. Allah, sebagaimana Imam Ali katakan, ma khalaqallahul arsya izharan li 'azamatihi wa lam yakhluqhu makanan li dzatihi.
Allah ciptakan arasy bukan sebagai tempat untuk zatnya. Karena Allah maha kaya dan tak butuh. Tapi Allah ciptakan arasy sebagai lambang apa? Untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Malaikat menerima perintah-perintah Allah dari arasy kebesaran dan keagungan Allah. Malaikat-malaikat juga memikul arasy kebesaran dan keagungan Allah ta'ziman lillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi bukan berarti Allah duduk di atas arasy-Nya. Jadi ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat setelah menjalankan perintah Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Jibril menempuh perjalanan satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Kita dalam menghitung waktu di mata kita ini apa? Sifatnya relatif. Perhitungan waktu apa? Relatif. Orang menempuh jarak tertentu. Ya. Katakan pada zaman dulu dari Mekah atau Madinah menuju ke Yaman merupakan jarak yang amat jauh. Betul nggak? Merupakan jarak yang amat jauh. Tapi untuk saat ini? Betul nggak? Nah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan alam raya yang begitu luas dengan ungkapan-ungkapan yang mereka tidak fahami karena keterbatasan mereka. Oleh karena itu Allah katakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang janji-janji Allah dan ancamannya sesuatu yang jauh. Begitu juga jarak tempuh malaikat satu harinya ya, sama dengan 50.000 tahun merupakan hal yang jauh, di mata kami dekat. Kenapa? Karena tidak ada jarak yang memisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jarak ruang ini, bagaimanapun luasnya, dalam genggaman Allah. Begitu juga ruang, ya, waktu, bagaimanapun jauhnya, semua dalam genggaman Allah. Biyadihi malakutu kulli syai'. Bukan seperti kita. Kita makhluk yang terikat dengan ruang, terikat dengan sebab. Terikat dengan sebab. Tapi kalau Allah yang menciptakan sebab dan akibat, dia tidak terikat. Oleh karena itu Allah kuasa untuk membekukan sebab. Api yang panas tidak membakar. Betul tidak? Lautan yang dalam hampa oksigen, seorang manusia dalam perut ikan, Allah kuasa memberikan kehidupan kepadanya. Tapi kalau kita melakukan hal tersebut, tidak mungkin kita mampu untuk melakukan. Betul tidak? Kalau kita perintahkan api untuk dingin, bisa tidak? Nggak bisa sama sekali. Jadi jangan samakan Allah yang menciptakan ruang, yang menciptakan waktu, yang menciptakan asbab, yang menciptakan materi apa? Sama dengan kita. Begitu juga. Jangan kita menyamakan jarak, ya. Menghitung jarak dalam hitungan kita, atau menghitung perhitungan Allah mengenai jarak dan waktu sama dengan hitungan kita. Oleh karena itu Allah katakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Di mata kami dekat. Oleh karena itu Allah gambarkan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udu. Ini perumpamaan. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Jadi kalau kamu hidup 100 tahun, bersama letih lelahnya cuma 1/10 satu hari di akhirat. Dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan apa? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Thumma apa? Ya ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengeluarkan perintahnya dari langit ke bumi. Kemudian kembali kepada Allah dalam satu hari sama dengan perjalanan 1000 tahun. Sepintas ada perbedaan enggak antara surat As-Sajdah dengan surat Al-Ma'arij tadi? Kan Allah sebutkan bil Ma'arij. Ada Ma'arij, bukan hanya Mi'raj aja. Ada kan alam raya luasnya juga apa? Luasnya begitu luas kan? Begitu luas ya, bertingkat-tingkat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengungkapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan perintahnya kemudian turun ke bumi, balik lagi membawa laporan kepada Allah, satu harinya sama dengan perjalanan 1000 tahun. Kita tahu bahwasannya angka 1000 itu sering digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan angka yang amat
banyak tak terbatas. Seperti wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu bukan hanya sebatas 1000 bulan. Karena sebelumnya Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadri. Kamu tidak akan tahu hakikat dari malam Lailatul Qadar. Kalau 1000 masih bisa dihitung. Berarti angka 1000 di sini menunjukkan apa? Bilangan yang tak terbatas. Artinya Allah dalam surah As-Sajdah maupun dalam suratul Ma'arij ingin menjelaskan kepada kita alam raya yang begitu luas. Kalian di bumi yang berdiam, ya, di permukaannya hanya apa? Hanya makhluk-makhluk yang lemah yang menempati ruang yang begitu kecil. Jangan kalian ukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ukuran kalian. Seperti orang memiliki tali sepanjang 1000 meter ingin mengukur dalamnya lautan. Seperti nyanyian Mas Habi kan? Ya. Jadi jangan kita bandingkan Allah dengan kita, akhirnya kita apa? Tidak sama sekali meresapi kebesaran keagungan Allah dan yakin dalam doa kita maupun dalam kita berserah diri kepada Allah. Allah begitu dekat dari kita, tidak jauh sama sekali dari kita. Ungkapan tadi, malaikat yang naik turun, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti menunjukkan Allah berdiam di langit. Karena langit merupakan bahagian dari ciptaannya. Tapi malaikat, ya, sebagaimana kita, ya, dalam menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan wajah kita menuju Baitullahil Haram, berkunjung untuk menyambut undangan Allah kita datang ke Baitul Haram, bukan berarti Allah berdiam di sana atau Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas arasy dan kebesarannya. Maka Allah mengatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah di langit maupun di bumi. Fis samawati wa fil ardi bukan berarti Allah berada dalam langit maupun bumi. Maksudnya dia yang berkuasa di langit maupun di bumi. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dan dialah sebagai ilah di langit maupun ilah di bumi. Bukan berarti tinggal dalam langit atau dalam bumi. Maksudnya apa? Dialah Tuhan yang berkuasa, yang memiliki baik langitnya maupun buminya. Jadi yang sering kali membuat kita ini salah dalam memahami Allah, kita menyamakan Allah dengan kita. Ini bahayanya. Ustaz Hamzah insya Allah akan menambahkan dalam hal info. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ini hal yang penting sebenarnya yang disampaikan tadi oleh Ustaz Husin, ya, mengenai pemahaman kita terhadap tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah ungkapkan dengan kalimat-kalimat majaz, kalimat-kalimat kiasan seperti itu. Tadi indah sekali dicontohkan bagaimana ketika kita menghadap ke Ka'bah, kita pergi haji ke Mekah, kita kemudian bermunajat di Ka'bah di sana. Baitullah kan kita disebut Baitullah di sini Ka'bah. Bukan berarti Allah bertempat di sana. Ini hanya kiasan dan ini sebagai lambang bagaimana kita harus menghadapkan supaya mempersatukan kita ketika dalam sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain seperti dalam surah Al-Baqarah 115 Allah katakan walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, milik Allah lah. Ya, barat, timur, ya, segala penjuru itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa aina ma tuwallu, kemana saja kalian menghadapkan wajah kalian, di sana kalian akan dapati Allah. Ya, ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menempati ruang dan waktu. Artinya kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di mana saja, tapi ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, Baitullah, ya, untuk mempersatukan kita semuanya. Ini lambang bagi persatuan. Begitu juga ketika ta'arujul malaikat tadi naik, ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berada di atas, ya, di arasy seperti itu. Ya, karena ini juga ya, seperti tadi sebagai lambang bagaimana malaikat naik ke atas itu menuju kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arasy itu sebagai lambang kekuasaan dan pusat pemerintahan ya, yang Allah mengatur segala alam raya ini. Ya seperti itu. Jadi ini sebagai lambang seperti yang Imam Ali katakan tadi.
bukan sebagai makanan lidzatihi, bukan tempat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang tempat, berarti tempatnya berarti kalau kita namanya tempat, saya duduk di sini, berarti tempat duduk saya lebih besar dari saya ini kan. Jadi kalau Allah bertempat di sesuatu di aras, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Ini gambarkan, jangan digambarkan Allah secara fisik seperti kita menggambarkan makhluknya seperti itu. Nah ini sangat penting ya, sebab berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran kekuasaan Allah dengan kalimat-kalimat majaz seperti ini. Kalimat-kalimat ungkapan ya. Dan hendaknya kalimat-kalimat ini kita pahami dengan kalimat-kalimat yang jelas, yaitu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai makhluknya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita pahami seperti itu. Ini adalah kalimat-kalimat tegas. Adapun kalimat-kalimat tadi adalah kalimat-kalimat simbolik, kalimat simbol yang menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tambahkan sedikit ya. Sering mereka mengatakan, kenapa kamu mentakwil firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa? Kita mengaitkan ayat dengan ayat. Kalau kamu menafsirkan ayat sepotong-sepotong. Saya ingin tanya kepada kamu, bagaimana kamu menafsirkan firman Allah, huwa ma'akum aina ma kuntum? Kata kamu bilang kan, di atas arasnya. Lalu Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah juga mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Begitu juga firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamu katakan katanya Allah di aras. Sekarang ayat lain mengatakan apa? Berbeda. Kalau kamu kaitkan ayat dengan ayat, maka kamu akan memahami bahwa Allah munazzahun aniz zaman wal makan. Kalau Allah terikat dengan tempat dan ruang, ya, akibatnya apa? Ada sebahagian wilayah kosong dari Allah Ta'ala. Kemudian kamu pahami coba. Riwayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun setiap sepertiga malam, ya, yang terakhir ke langit dunia. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, ada tidak di antara kalian yang memohon ampun, aku akan ampuni dosanya. Ya. Begitu juga apa? Yang memohon sesuatu akan dikabulkan doanya. Yang berlindung, Allah akan lindungi dirinya kan? Nah, setelah berakhir sepertiga malam, masuk fajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke arasy-Nya. Katanya, lalu saya tanya, memangnya malam cuma di negeri Arab aja? Atau negeri kita? Kalau kita sekarang dalam keadaan siang, sebentar lagi datang malam. Betul enggak? Tempat yang tadinya dilalui malam akan berubah menjadi terang. Nah, tidak lama kemudian setelah malam datang waktu fajar, kemana perginya matahari? Kan fajar kan? Matahari berlalu bersama kita, ya. Setelah itu apa? Datang waktu gelap. Kemudian waktu gelap ya. Di tempat kita kan datang fajar. Begitu fajar, kita bertanya, lalu kemana perginya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang malam di tempat lain? Ketika datang malam, artinya kita sekarang terang, di tempat lain malam. Contohnya, kita waktu berada pada pagi hari, sewaktu terbit fajar, katanya Allah naik ke langit, ke arasy. Kita bertanya, Saudi masih gelap nggak? Masih. Saudi baru mulai terang 4 jam kemudian. Apalagi masuk ke Maroko. Maroko itu baru mulai gelap, ya, kurang lebih sekitar 6-7 jam kemudian. Berarti apa? Maroko, Saudi Arabia, ya, dan wilayah-wilayah di Maghrib di bagian barat tidak terdapat Tuhan, karena Tuhan naik ke arasy kan. Betul nggak? Kalau seandainya di wilayah bumi ini, di bahagian bumi yang ketika datang sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, berarti arasy-Nya kosong enggak? Kosong. Jadi di mana logika kalian? Lalu mereka mengatakan, kamu mesti terima itu. Karena menurut nas, kamu terima baik masuk di akal, tidak masuk di akal. Kamu jangan memahami agama pakai akal. Ini kan cara seperti ini, akhirnya kita disitu menelan dogma bulat-bulat tanpa sama sekali kita cerna. Padahal Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Tapi kalau kita satukan ayat Quran
Ya, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Begitu juga wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita fahami keterangan Allah ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya pengetahuan Allah, kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada ruang maupun masa yang kosong dari Allah. Tapi bukan berarti kehadiran Allah seperti kehadiran apa? Materi yang terikat oleh ruang dan masa, tapi kehadiran yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Haji Hasan di Citayam. Assalamualaikum Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Kami ingin menanyakan surat Al-Baqarah ayat 166. Istabarra'alladzina tubi'u minalladzina, dan selanjutnya itu yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari seorang orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Mohon penjelasan mengenai ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak menyembah berhala. Tidak menyembah dan tidak menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Maksudnya apa? Ada sebagian orang yang menjadikan ulama sebagai berhala. Contohnya, jelas-jelasan bahwa ulama ini menyalahi firman Allah dalam kitabnya. Menyalahi tuntunan Rasulnya. Lalu kita ikuti dia dengan menyalahi kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berarti kita apa? Jadikan dia sebagai berhala. Padahal agama kita itu mengajak kita untuk berpikir dan berakal. Karena wahyu Allah itu ditujukan untuk menerangi akal kita. Dan melarang kita mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Rasul terikat dengan firman Allah. Sampai Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau Nabi berani mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, Allah akan putuskan jantungnya. Pembuluh darah jantungnya akan diputuskan. Berarti Rasul betul-betul apa? Menyampaikan apa yang datang dari Allah tanpa menambahkan dan mengurangi. Keterangan beliau, amal beliau sesuai dengan kitab Allah. Kalau Rasulullah terikat, apalagi ulama. Dalam suratul Isra, wa iyakadul ladina wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Mereka ini berusaha untuk memalingkan kamu dari sebahagian yang kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memalingkan kamu dari apa yang kami wahyukan kepadamu, litaftariya alaina ghairah, agar kamu mengada-adakan kebohongan yang lain mengatasnamakan kami. Sebagai pengganti dari ayat Allah. Wa idzan lattakhadhuka khalila. Kalau kamu lakukan, kamu bakal dijadikan sebagai kekasih mereka. Seperti ulama-ulama yang mengikuti kemauan pejabat, kemauan dari pengusaha, begitu menyampaikan apa yang menyenangkan mereka, langsung diangkat sebagai kekasih mereka, tapi jadi musuh Allah. Karena berbohong atas nama Allah. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami meneguhkan, kamu hampir kamu tertarik untuk mengikuti ajakan mereka. Bukan karena Rasulullah menginginkan dunia. Karena kita sering kali ustadz itu, bisa kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini, kita sekarang ikutin dulu mereka, setelah itu kita tarik mereka. Ternyata bukan kita tarik mereka, malah ustadznya yang hanyut bersama mereka. Ini yang terjadi, betul enggak? Akhirnya pembicaraannya yang kemarin lurus, besok belok. Jadi, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kalau kamu ikuti kemauan mereka, kami akan membuat kamu merasakan derita kehidupan kematian berlipat-lipat ganda. Dan kamu tidak akan menjumpai seorang pun penolong yang akan menolong kamu dari kami. Ini sebetulnya bukan Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa Nabi akan mengikuti mereka, bukan. Tapi ancaman ini ditujukan pada Nabi, sebetulnya bukan untuk Nabi, untuk kita semua ini. Kalau Nabi saja yang menerima wahyu,
tidak punya hak wewenang untuk mengubah-ubah yang datang dari Allah, apalagi ustadz maupun ulama. Nah, ulama-ulama yang diikuti, ustadz-ustadz yang diikuti, begitu juga habib-habib yang menyimpang yang diikuti, begitu sampai di akhirat nanti, lepas tangan dari pengikutnya. Lepas tangan. Begitu mereka lepas tangan, para pengikut baru menyesal. Allah ungkapkan, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ketika orang-orang yang jadi ikutan lepas tangan dari para pengikut mereka. وَرَأَوُا الْعَذَابَ. Tentu di hadapan mereka azab Allah. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Sebab-sebab ya, yang dulu ada dalam kehidupan dunia untuk beramal, berbuat kebaikan, bertobat, sudah habis semua. Kesempatan sudah hilang. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Orang-orang yang jadi pengikut, yang ikut secara membuta, bilang apa? Kalau kami ya Allah punya kesempatan kembali, kami akan cuci tangan dari mereka yang kami ikuti. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikian Allah tunjukkan amal mereka dulu membawa penyesalan, bukan hanya hasarat penyesalan tiada akhir. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Oleh karena itu kita harus fahami agama ini bukan dogma. Agama bukan doktrin. Agama ini wahyu dari Allah yang maha sempurna, yang maha tahu, yang maha bijaksana untuk menerangi akal kita. Sebagaimana bola mata kita, walaupun sehat tanpa cahaya akan berada kegelapan, akal kita pun demikian. Dengan wahyu Allah terangi akal kita, melarang kita mengikuti tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Beda dengan apa-apa yang datang dari selain Allah. Memaksa kita untuk menerima, menelan tanpa memahami. Sampai ada seorang dari mereka mengatakan apa? Kun ma syaikhika mithlal janazah fi yadil ghasil. Jadilah kamu di hadapan guru kamu tuh manut seperti jenazah yang dimandikan oleh yang memandikan. Yuqallibuha kaifa yasha, yang dibolak-balikin tergantung kemauan dia. Akhirnya ke neraka tempatnya. Masa kita sembah selain Allah? Jadi di sini pelajaran buat kita, kalau kita ikuti orang, ya, tapi bukan dalam keridhaan Allah, hati-hati. Di akhirat dia bakal lepas tangan. Jangankan manusia, syaitan, iblis lepas tangan. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim mubin. Dia berkata di hadapan Allah, ya Allah bukan saya nyesatkan dia. Memang dia demen. Kalau dia gak demen, buktinya banyak orang gak ikut saya. Betul gak? Diajak gak mau sama sekali. Tapi ini demen. Ditawarkan jabatan kekuasaan, mau. Ditawarkan dunia, mau. Ditawarkan perempuan, mau. Memang dia mau, ya Allah. Gak pernah iblis maksa orang untuk berbuat maksiat. Pernah gak iblis narik-narik orang? Manusia bisa maksa. Betul gak? Kalau iblis cuma bisikan, jadi ucapan iblis ada benarnya. Bukan saya, Allah yang nyesatkan dia. Tapi kebetulan ajakan saya bersambung dengan apa? Dengan apa yang di hatinya. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Dijawab oleh Allah, qala la takhtasimu ladai. Enggak perlu kalian berdebat di hadapanku. La takhtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dulu saya sudah berikan peringatan buat kalian. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Tidak akan ada perubahan bagi ketetapanku dan aku tidak pernah berbuat zalim pada hamba-hambaku. Ini pelajaran. Jadi yang kita ikuti seharusnya Allah, bukan pejabat, bukan juga ulama yang membuta, bukan juga kiai, bukan juga habib yang tidak mengikuti Rasulullah, tapi yang kita ikuti adalah apa yang datang dari Allah, dari Rasulnya, dan ulama-ulama, kiai-kiai, para habaib yang saleh yang mengikuti petunjuk Allah. Itulah ikutan kita semuanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ayat ini menggambarkan ya, ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 166 167 ini menggambarkan bagaimana nanti kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi jangan di sini berharap nanti saya ikutin dia akan nanti tanggung jawab. Saya ikutin dia nanti dia akan, maksudnya dia akan jamin kita, ya.
Jangan mengharapkan seperti itu. Kita ikuti seorang, ya, tapi bukan berarti mengikuti tanpa ilmu. Ya, oleh karena itu perintahnya, ya, Allah perintahkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan dengannya. Ini penting ya. Saya pernah langsung mendengarkan sendiri ada seorang, ya, orang yang alim, dikatakan, saya akan ikutin pokoknya jejak ulama fulan walaupun masuk ke neraka, katanya. Ini dia bilang, ya ini kok seperti itu, kita ikutin ulama yang baik, kita ikutin semuanya, tapi semuanya itu juga harus ala ilmin. Ya. Ini dicontohkan dalam Al-Quran bagaimana para sahabat tuh mengikuti Rasulullah. Kalau ada hal-hal yang mereka nggak tahu, mereka tanya. Ya, berapa kali surat ayat Quran diawali wa yas'alunaka anil mahid, wa yas'alunaka anil anfal, wa yas'alunaka anil ahilla, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan seterusnya. Ini adalah gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendidik para sahabatnya supaya mereka itu ketika mengikuti seorang, mengikutinya dengan ilmu, bukan hanya mengikuti tanpa ilmu, membabi buta seperti itu. Pokoknya kalau dia bilang begini, saya ikut. Enggak seperti itu. Islam mengajarkan kita ini, ya, memiliki tanggung jawab, memiliki kecerdasan, memiliki ilmu, agar supaya segala sesuatu yang kita ikuti, yang kita jalani itu benar. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Seno di Banten. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Di dalam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Tapi di akhirat nanti juga ada hari hisab. Apakah berarti bagi yang mendapat nikmat kubur, dia sudah tahu hasil dari hari hisab nanti atau hari perhitungan. Dan sebaliknya juga bagi penerima siksa kubur, dia sudah tahu hasilnya hisab di hari perhitungan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Manusia sebagai makhluk yang berakal bertanggung jawab atas perbuatannya. Makhluk yang berakal bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau dia tidak berakal, kehilangan akal atau idiot, ya, apa yang diperbuat bukan tanggung jawabnya. Kalau ada seorang idiot yang tidak berakal bakar rumah orang, dihukum enggak? Tapi keluarganya bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian. Kalau keluarganya nggak mampu, masyarakat kerjasama atau negara turun tangan. Karena dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Itu merupakan rahmat Allah. Oleh karena itu, apa yang Anda lakukan dalam keadaan lupa, tidak sengaja, dimaafkan Allah. Seperti Anda makan siang di bulan puasa, makan ikan, makan daging, udah kelar makan, ya Allah puasa lupa. Itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Nah, setiap orang yang berakal, di saat dia mengerjakan sesuatu dengan sendirinya, dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang baik dia akan terima balasan baik, yang buruk akan menerima balasan yang buruk. Oleh karena itu manusia, karena dia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, maka dia berhadapan dengan beberapa pengadilan apabila dia melakukan pelanggaran. Pengadilan yang pertama, Mahkamatul Dhamir, pengadilan nurani. Orang kalau berbuat baik, hatinya lapang enggak? Walaupun orang enggak melihat. Tapi begitu dia berbuat salah, walaupun orang memuji dirinya, dia menzalimi orang, menyakiti orang, hanya Allah yang tahu bagaimana kegelisahan dia punya hati. Oleh karena itu orang seperti ini paling takut sendirian. Kalau tidur malam, sering mimpi buruk dia saksikan. Sampai ada yang menyaksikan kiamat berulang kali, dia menyaksikan orang disiksa dalam api neraka. Ini merupakan Mahkamatul Dhamir, tapi dia tidak tuntas sifatnya. Oleh karena itu banyak orang yang lari dari mahkamah ini menyibukkan dirinya dengan berbagai macam kesibukan. Orang sudah istirahat sore, dia masih kerja sampai tengah malam. Ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang apa? Killing time, membunuh waktu. Jadi waktu yang menjadi modal berharga disia-siakan supaya apa? Jangan sampai dia terbayang pada perbuatan dia. Oleh karena itu dia punya dayang. Kalau tidur, makan obat tidur. Kalau dia melek mata, mesti ada orang di sampingnya. Dia paling takut dengan sendirian. Betul-betul.
Ada lagi orang yang sudah kebal oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini orang betul-betul tidak sama sekali mendengarkan peringatan Allah melalui dhamirnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sampai-sampai dia berbuat buruk, dia merasa dirinya melakukan kebaikan. Bahaya enggak? Dia sakit, dia merasa dirinya paling sehat. Dia gila, merasa paling waras. Kan bahaya. Ini orang yang sudah dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Ente mau ngerjain apa aja, fadhal. Tapi adab kamu di hari akhirat. Begitu maksudnya. Setelah mahkamatul dhamir, ada lagi apa? Ada mahkamah yang didirikan oleh manusia. Sebagai orang yang bertanggung jawab, kalau dia nyolong, dia mukul orang, berbuat aniaya, mau nggak mau dibawa apa? Pengadilan. Cuma pengadilan manusia ini seringkali terjadi kebohongan dan pemalsuan. Bisa saja orang benar dituduh dan orang salah jadi pahlawan. Betul nggak? Oleh karena itu ingat, dulu banyak orang-orang menjadi partner Belanda, bekerja sama dengan Belanda. Waktu kemerdekaan jadi pahlawan. Sedangkan para pahlawan, ya, ternyata tidak disebut sama sekali dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu pengadilan ini pengadilan yang kebanyakannya mandul. Memang diperlukan, kalau tidak diperlukan, niscaya apa? Banyak orang melakukan pelanggaran tanpa ada hukuman buat diri mereka. Tapi di sebahagian wilayah, ada orang-orang yang takut pada Allah, hakim-hakim, jaksa-jaksa, yang betul-betul takut pada Allah, mereka menegakkan hukum dengan benar. Tapi walaupun demikian, pengadilan ini tidak akan bersifat tuntas dan mutlak. Walaupun mereka berusaha untuk berlaku adil, pasti ada yang lolos terlepas dari apa? Nah, setelah pengadilan yang kedua, ada pengadilan ketiga. Pengadilan barzah. Pengadilan barzah ini, mahkamatul barzah juga tidak bersifat mutlak. Tapi apa? Bersifat sementara. Sambil menantikan yang lain semua mengakhiri masa ujian mereka, berakhirnya kehidupan dunia, Allah tempatkan yang beriman fi rawdatin min riyadil jannah, di taman-taman surga. Bukan dalam surga, di taman. Di luar, belum masuk ke dalam surga, tapi di taman-tamannya. Paham enggak? Sedangkan orang-orang yang durhaka melakukan kejahatan fi hufratin min hufarin, ditempatkan di liang-liang yang berhubungan dengan panasnya api neraka. Oleh karena itu, Allah sebutkan bagaimana para syuhada, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum rabbuhum wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan kamu beranggapan orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati berakhir begitu saja, tidak. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Kehidupannya beda dengan kehidupan dunia. Yang mesti bayar listrik. Mesti apa? Mesti bayar pajak. Ya. Kemudian menghadapi berbagai macam gangguan, keluhan. Betul enggak? Mereka berjuang di dunia di jalan Allah. Di akhirat bebas dari semua ini. Bahkan inda rabbihim yurzaqun. Tapi yang senang-senang lupa di dalam kehidupan dunia. Begitu kembali ke akhirat, tempatnya liang dari api neraka. Inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum rabbuhum. Mereka bergembira dengan apa yang Tuhan mereka berikan kepada mereka. Ini hidangan dari Allah langsung nih. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang yang belum ikut bersama mereka. Jangan kalian takut, alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di sini lebih enak daripada kehidupan dunia. Keluarganya nangis-nangis karena ditinggalkan oleh pejuang yang menjadi bahagia saudaranya, sedangkan saudaranya lagi senang-senang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah bukan berarti menggambarkan tempat, tapi rahmat dan jamuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang durhaka, wal iyadzu billah, sebelum hari hisab yang menuntaskan hisabnya, ya, dia akan merasakan derita dari liang-liang api neraka. Karena pada saat itu belum dihisab secara tuntas, dengan sendirinya apa? Dia hanya mendapatkan hidangan awal. Seperti orang kalau mau makan, diberikan biasanya apa? Diberikannya, katakan salato atau minuman-minuman segar. Itu bagi yang berbuat baik. Tapi yang berbuat buruk, ya, sebelum diadil dihisab, dia akan merasakan wal'iyadzubillah suguhan-suguhan yang akan membuat dirinya menderita. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Di alam barzakh, ya,
pagi sore Fir'aun dan kroninya mendapatkan hidangan dari api neraka. Begitu datang hari kiamat, masukkan Fir'aun dan kroninya ke dalam azab yang paling dahsyat mengerikan. Jadi kita lihat bahwa di barzah dia belum mendapatkan pengadilan yang total secara mutlak. Tapi dengan pengadilan barzah, manusia diingatkan oleh Allah agar dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang membawa derita buat dirinya. Kemudian pengadilan yang terakhir, pengadilan hari kiamat nanti. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Pada saat itu dia tidak akan mampu berdusta. Mulutnya ditutup, tangan kaki semua akan berbicara wal'iyadzubillah. Ini merupakan gambaran yang Allah berikan, gambaran sedangkan hakikatnya bagi yang beriman jauh lebih indah, bagi yang berbuat kejahatan jauh lebih menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Jadi pertanyaan tadi bagaimana di barzakh itu kan ya. Jadi ada azab kubur atau nikmat kubur ya. Itu sebenarnya kalau kita ungkapkan lebih luas lagi, nikmat alam barzakh atau azab alam barzakh. Ntar supaya jangan ada orang tanya ya. Ntar bagaimana kalau orang yang matinya nggak dikubur? Ya, pesawatnya meledak di angkasa, udah kan? Dia padahal orang yang baik, atau ada juga orang yang jahat di sana. Dia dapat nggak tuh adab kubur atau ya. Rasulullah mengatakan adab kubur atau nikmat kubur itu karena biasanya orang mati kan zaman dulu belum ada pesawat kan, mati dikuburkan kan seperti itu. Dan nikmat kubur ini maupun azab kubur seperti yang Ustaz Husain tadi ceritakan itu memang adalah merupakan itu perskot ya, perskot dari sesuatu amal yang dia sudah amalkan waktu di dunia. Kalau amal keburukan seperti Fir'aun tadi, ya belum dimasukkan ke neraka, baru disodorkan aja gitu. Istilahnya jangankan kita masuk ke api kan kalau apinya besar sekali, jangankan masuk, dekat aja udah panasan gitu. Yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa asya wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Nanti di hari kiamat baru dimasukin benar-benar ke sana. Sebab ya memang kalau di alam barzakh ini ya belum ada mizan hisab, belum kan. Mizan hisab selalu di ayat Quran selalu disebutkannya setelah terjadinya an-nafkhah ats-tsaniyah ya. Setelah terjadinya kiamat, kemudian nanti kita dibangkitkan, baru di sana ada hisab. Jadi di alam barzah ini, ya tadi seorang mendapatkan kenikmatan tadi ya karena apa tadi? Ya, persekot dari amal dia. Jadi imma raudhatun min riyadil jannah atau hafratun min hufarin niran. Ya. Jadi dia dapat persekot di sana. Dan di alam barzah ini ya arti karena dia belum dihisab secara yang final tadi, ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Di masa alam barzakh ini ada kemungkinan seorang masih bisa bertambah amal kebaikannya, deposit amalnya, atau amal keburukannya. Ya. Kalau dia punya amal jariyah kan, kalau kita dengar hadis Nabi kan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Itu sedekah jariyah itu arti kan selama yang ditinggalkan ini masih belum kiamat kan, masih hidup. Ya, amal jariyahnya misalnya dia bangun masjid, amal jariyah dia gali sumur misalnya untuk irigasi masih dimanfaatkan oleh orang. Dia kan udah meninggal, nah itu terus mengalir amalnya. Berarti deposit amalnya bertambah. Karena memang Allah beri kesempatan ini. Karena belum dihisap, nanti dihisap finalnya nanti di akhirat. Jadi ada kemungkinan gitu. Begitu juga ya. Orang kalau melakukan dosa seperti itu, dosa yang nyontohin orang, misalnya nyontohin orang bagaimana cara ngerampok, misalnya itu kemudian dia murid-murid ngajarin ngerampok atau nanti ketika dia meninggal, yang ngikutin ngerjain itu juga dia dapat juga dosa, bukan di dosa orang yang muridnya ngerjain ditimpahkan ya la taziru waziratun wizra ukhra, tapi dosa mencontohkan itu. Seperti Rasulullah bilang, iya itu orang bikin diskotek, bikin bar, cuma orang maksiat di sana. Dia meninggal terus tuh, ya. Dapat saham dia amal. Ya, maka itu ya berusaha kita untuk
beramal soleh dan juga ya, menanamkan kebaikan yang ya amal-amal jariah itu. Jadi amal-amal yang akan terus mengalir pada saat walaupun kita sudah meninggal, kita akan mendapatkan tambahan amal. Sebab kalau udah meninggal susah kita beramal langsung sendiri, nggak bisa, ya kan? Ya, karena udah meninggal kan, jasadnya udah nggak ada. Jadi oleh karena itu, jadi azab alam barzah atau nikmat alam barzah atau sering disebut azab kubur atau nikmat kubur itu merupakan istilahnya persekot dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bagi orang yang beriman itu bisyarah buat mereka, arti kabar gembira buat mereka, tapi kalau bagi orang yang kafir itu adalah merupakan kabar buruk buat mereka. Wallahu a'lam. Bahasa Belanda ya. Baik, itu jawaban untuk Pak Seno ya. Satu lagi Ustaz Afan, dari Ibu Ida di Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Ustaz, di dalam surat Al-Qalam ayat 52 dikatakan wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Alam di sini apakah termasuk juga hal-hal di luar manusia dan jin seperti gunung-gunung, laut, planet, hewan dan lain-lain? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman walhiqna bis salihin. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keterangan Al-Qur'an, ada makhluk yang mengemban amanat yang akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi ada makhluk yang apa? Yang tidak sama sekali memiliki status tersebut. Nah, makhluk yang mengemban amanat dan tanggung jawab adalah jin dan manusia. Kalau malaikat? Tidak. Karena memang malaikat ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa dorongan untuk melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Maka malaikat ketika mendengar Allah akan menempatkan khalifahnya di bumi yang diberikan kebebasan, mereka mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau tempatkan di muka bumi ini mereka-mereka yang berpotensi untuk merusak dan menumpahkan darah? Padahal selama ini kami mensucikan kamu, mengagungkan kamu, seolah kenapa bukan kami ya tempatkan di bumi? Nggak bakal ada kerusakan, betul nggak? Nggak bakal ada apa? Sungai-sungai yang penuh sampah, ya. Nggak bakal ada kejahatan saling menumpahkan darah, korupsi, ya, kebohongan. Ada nggak? Kalau malaikat yang tempati, enggak. Nah, malaikat masih belum memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menempatkan makhluknya yang berstatus sebagai khalifah menerima amanat untuk apa? Membalas mereka-mereka yang beriman, yang berjuang, berhadapan dengan godaan dengan balasan yang mulia, sedangkan yang ingkar durhaka Allah tempatkan di tempat yang sesuai dengan amal mereka. Oleh karena itu ketika Allah tawarkan status ini ya, kepada langit, bumi ya, dan gunung, mereka semua menolak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami pernah menawarkan kehidupan yang berstatus amanat kepada langit, bumi, kepada gunung-gunung yang lebih kuat dari kita nih. Mereka semua menolak. Dan takut yang luar biasa kalau tidak mampu untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Sampai Allah bilang, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran ini bukan diturunkan untuk manusia, bukan untuk jin, tapi Allah turunkan untuk gunung yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Dari takutnya itu gunung akan hancur berkeping-keping. Kalau manusia berani nggak? Manusia luar biasa beraninya. Iya. Manusia luar biasa beraninya. Oleh karena itu Allah bilang apa? Langit, bumi, gunung semua menolak dan penuh dengan takut. Ya Allah, jangan serahkan amanat kepada kami yang kelak kami pertanggungjawabkan. Matahari menolak. Bulan menolak. Atur aja kami ya Allah sesuai dengan kehendakmu, tapi jangan tanya kami. Oleh karena itu matahari pernah nggak ketiduran terlambat muncul? Bulan pernah nggak terlambat? Nggak pernah terlambat. Kitanya yang terlambat, betul nggak?
wa hamalahal insan. Tahu-tahu manusia nggak pakai ditawarin, nawarin dirinya. Wa hamalahal innahu kana zaluman jahula. Manusia ini betul-betul tidak kepalang tanggung. Bukan hanya zalim, sudah zalim merasa dirinya paling adil. Kata zalim itu zalim murakkab. Kalau zalim yang biasa, basit, dia zalim, dia tahu dirinya zalim. Tapi kalau zalim, sudah berbuat zalim, merasa paling adil. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu jahul. Sudah bodoh, merasa paling pintar. Coba lihat tuh, baleho-baleho. Adil, jujur, amanat. Begitu naik. Itu dia, innahu kana zaluman jahula. Ada orang bilang, Ustaz, kita nggak pernah ditawarin sama Allah Ta'ala. Nggak pernah ditawarin. Siapa yang bilang? Itu nggak ditawarin, itu mau. Mau jadi RT aja ribut. Mau jadi imam musola. Gara-gara imam musola ribut. Artinya tanpa kalian ya mendengarkan langsung tawaran dari Allah, tapi watak kalian subhanallah boleh nyodorkan diri walaupun nggak mampu. Betul nggak? Jadi Allah menggambarkan realita kehidupan manusia bagi kita semuanya. Jadi kesimpulannya, Quran diturunkan oleh Allah liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi bagi mereka yang mengemban amanat, sedangkan bagi apa? Bagi makhluk-makhluk yang lain tanpa mereka diperintahkan berzikir, mereka bertasbih. Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tanpa diingatkan langit bumi sampai daun-daunan semuanya bertasbih kepada Allah. Karena apa? Mereka tidak berstatus, ya. Tidak hidup berstatus penerima amanat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuaikan mereka, atur mereka dengan peran masing-masing dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Malaikat juga la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Wallahu a'lam. Memang apa makna alamin ini, al-alamin ada perbedaan pendapatnya maknanya di situ. Sebenarnya juga bukan pendapat, ada skupnya beda-beda ya. Seperti kalau kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Tuhan al-alamin. Alamin ini yashmal semua makhluk ini. Makhluk semua masuk di sana. Ya, kan Allah kan Tuhan semua makhluk, bukan Tuhan manusia aja kan. Ya. Itu yang makna yang umum ya, alamin, baik langit, bumi, planet-planet semuanya. Kemudian ada yang makna lebih kecil lagi, seperti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat lil alamin. Nah, alamin ini ya yaitu termasuk ya manusia semuanya ya, di setiap zaman, bukan zaman Rasulullah sampai akhir zaman ya, bukan bangsa Arab aja, bangsa Indonesia juga ya, Rasulullah diutus untuk mereka semua. Begitu juga Al-Qur'an tadi, yaitu wa innahu la dzikrul lil alamin, untuk alamin. Maksudnya di sini wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Ini juga maksudnya bagi para mukallaf ini, jadi para manusia ya, yang mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini buat mereka. Ya, dan juga ya yang benar jin juga mendapat taklif gitu. Ya, peringatan buat mereka. Ada juga kata alamin terbatas pada masanya ya, seperti walaqad faddalnahum al-alamin, Bani Israel ya, diberikan keutamaan kepada terhadap alamin ya, alami zamanihim gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang tadi wa innahu lidzikrul lil alamin itu maksudnya adalah buat manusia semua dan juga bangsa jin ya. Dan ini maksudnya yang mukallaf tadi. Wallahu a'lam. Kalau kucing dikasih peringatan pakai Al-Qur'an, jangan makan ikan, jangan curi, dikerjain nggak? Tapi tanggung jawab nggak di hadapan Allah? Enggak, dia bukan mukallaf seperti Ustaz Hamzah bilang. Nah, sebelum ditutup, kita tambahkan sedikit berkaitan dengan dengan ittabarru alladzina tubi'u. Pada ayat 12 suratul Ankabut, Allah berfirman, wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun. Ayat 12 dari suratul Ankabut. Orang-orang kafir datang kepada orang yang beriman, ikuti kami yang bakal mikul dosa kalian.
Allah mengatakan sekali-kali mereka tidak akan mungkin akan memikul dosa orang lain. Dosa mereka juga keberatan. Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Nah banyak kadang-kadang yang mengaku sebagai ustadz, ulama, dan kiai bilang, ikutin saya tanggung jawab di akhirat. Sampai di akhirat, dia lepas tangan. Walamma qudiyal amru, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Begitu Allah berikan keputusan, yang jadi pengikut syaitan datang sama syaitan. Tanggung jawab dong. Syaitan langsung mengatakan, dulu Allah janjikan kalian janji yang benar, kalian gak percaya. Sedangkan saya memberikan janji palsu, kalian percaya. Salahin diri kalian. Betul gak? Jadi jangan percaya orang kalau mengatakan, ikutin kami jamin. Kami yang tanggung jawab di hadapan Allah. Bohong. Ini pelajaran, jangan jadikan manusia sebagai berhala. Sembah Allah dan jangan kita persekutukan Allah. Dengan cara ini insya Allah hidup kita akan lurus. Kita ikuti ulama-ulama yang soleh, yang beriman, bertakwa. Saya jumpai dulu habaib-habaib dulu. Betul-betul saya jumpai akhlak mereka mulia, hafal Al-Quran. Dengan lemah lembut mengajak pada kebaikan, termasuk ulama dan kiai-kiai. Saya temui ulama-ulama dari Betawi, dari wilayah-wilayah lain, akhlak mereka yang luar biasa. Tapi mereka digantikan oleh mereka yang berpakaian ulama, yang berpenampilan ulama, juga menghafal Al-Quran, tapi ternyata akhlak mereka waliyadzubillah jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Iwan Nahwat acara dialog dan tanya jawab di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan ya. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, kemudian Anis Mualim, Fahri, dan juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.